Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah 2 TikTok. Ada Gladys dan Sela. Sela, kamu sendiri pernah punya pengalaman mistis nggak? Ada. Seperti apa ceritanya? Dulu pas waktu visit radio, jadi kan kita pulang ke hotel. Nah, dan anehnya kenapa di situ aku nggak bisa tidur. Dia udah nyenyak banget tidur. Oh iya. Ya, terus tiba-tiba kayak pas malam jam sekitar 1, itu aku ngerasa kayak di atas bantal aku tuh kayak mainin rambut aku gitu. Ditarik-tarik, dimainin gitu? Iya, kayak dielus-elus gitu. Terus sama di tembok juga kayak ada suara kuku gitu. Gitu. Yang lagi garuk tembok gitu, seolah-olah. Iya. Oke, waktu itu apa yang kamu lakukan ya, Sel? Aku sih cuma, udah biarin aja, mungkin itu cuma perasaan aku aja. Tapi nggak sampai takut, nggak, dilawan aja. Dilawan rasa takutnya ya. Kalau Gladys sendiri cukup peka nggak dengan hal-hal mistis atau hal gaib seperti itu? Iya, kalau Gladys sendiri emang peka dari kecil. Pernah punya pengalaman? Banyak waktu masih sekolah SMA saya sering kesurupan. Gitu. Itu kalau kesurupannya itu benar-benar saya kan tinggalnya di asrama. Jadi karena saya Katolik di asrama pastoran, kalau yang Muslim itu kayak pesantren. Jadi setiap jam 12 malam itu saya tuh dengar ada yang manggil nama saya. Dan anehnya lagi bukan cuma saya yang dengar, teman-teman juga dengar. Jadi kita kalau kesurupan, saya yang kesurupan, yang lain yang nggak kuat juga ikut kesurupan. Oke, kamu bisa merasakan atau bisa melihat juga? Saya dari dia manggil-manggil aja, kayak manggil Gladys. Dia suruh saya pergikan. Kalau di asrama itu ada ruang tidur, ruang belajar, ruang masak. Dia sering manggil saya ke sana. Pernah kamu ikutin? Saya nggak pernah ngikutin. Saya udah di ini kayak dipasung gitu sama. Itu hampir 1 bulanan itu. Itu banyak banget yang coba ngobatin, terus nggak bisa juga. Saya juga nggak tahu, ada yang bilang keturunan, katanya mau ngasih sesuatu. Cuman pada saat itu karena umur saya masih terlalu muda, saya nggak kuat katanya. Sekarang ini di studio kamu bisa merasakan atau melihat sesuatu nggak? Iya, dari tadi di fitting room juga saya udah ngerasain. Apa yang dirasain? Kayak energi negatif banyak banget. Bener nggak sih Kak Bayu? Sekarang ini kamu juga bisa merasakan ada banyak yang datang. Iya. Oke, mudah-mudahan kamu malam hari ini baik-baik aja ya. Iya. Nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, Iya. Sela dan juga Gladys. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Dia adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki boneka mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Eja. Selamat malam Mbak Eja. Malam. Boleh Anda ceritakan kepada kami aktivitas Anda sehari-hari? Aktivitas saya sehari-hari, saya seorang jualan, menjual makanan. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Sebelum nenek saya meninggal, nenek saya memberikan sebuah boneka. Awal mulanya boneka itu saya tidak tahu fungsinya apa. Tapi lama-kelamaan boneka itu seperti kayak membuka aura saya. Semenjak saya mempunyai boneka itu, saya banyak yang mendekati saya. Yang mendekati itu maksud dalam hal apa nih? Pria atau makhluk-makhluk lain? Pria? Pria, iya. Oke. Biasanya apa yang Anda lakukan dengan boneka itu? Boneka itu harus dimandikan setiap malam Jumat. Kalau tidak saya mandikan, badan saya tuh terasa panas, sakit. Oke. Memandikannya ada ritual tersendiri? Mandikannya pakai air kembang.
sama ada minyak yang dari nenek saya. Dari mana Anda tahu harus dimandikan dengan ritual ini? Sebelum nenek saya meninggal juga memberi itu. Sudah dipesankan? Iya. Gitu ya? Apa yang membuat Anda datang ke studio menembus mata batin malam ini? Jadi saya ingin menutup aura saya. Karena boneka itu saya punya tuh 3 tahun lalu sebelum nenek saya meninggal. Dan saat ini saya baru menikah. Dan saya ingin menutup aura saya. Semenjak saya menikah tetap lelaki banyak menemui saya. Jadi saya nggak mau rumah tangga saya tuh berantakan. Waktu Anda dapatkan suami ini, Iya. yang Anda nikahi, karena pengaruh boneka? Kurang tahu tapi kayaknya sih Iya. kayaknya sih iya. Kalau auranya tertutup dan rumah tangga Anda yang dipertaruhkan, bagaimana? Saya ingin aura saya tutup. Kalau untuk kedepannya itu saya jalankan aja, yang penting aura saya ketutup. Sangat menyiksa banget. Menyiksa seperti apa ya? Saya selalu kayak dihantu-hantuin. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan tujuan Anda malam hari ini. Dan kami akan pertemukan Anda dengan sahabat kami. Dan Anda bisa ceritakan semuanya dengan gamblang, lengkap dan detail. Dan jujur. Iya. Ya, jangan ada yang disembunyikan. Ya, kami akan undang sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Echa, terlahir tanggal 9 Desember 1994. Dia mendiami rumah bernomor 27. Sosok yang berjiwa bebas, namun sering terjebak dalam situasi gaib. Saya melihat dia mewarisi kekuatan untuk memikat laki-laki. Kekuatan yang berasal dari sosok yang menyeramkan. Saya melihat sosok makhluk wanita berambut panjang dan berwarna putih. Aromanya sangat kuat sekali. Aroma arwah gentayangan yang penasaran. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Oke. Echa dengan tanggal lahir 9 bulan 12 1994. Iya. Dan kemudian nomor rumah 27. Iya. Oke. Baiklah. Sebelum saya melihat lebih dalam lagi, tampaknya Mbak Echa sendiri tertarik dengan dunia supranatural ya, dan tampil beda seperti itu. Iya. Oke. Yang bisa saya bantu pada hari ini apa, Mbak Echa? Ingin menutup aura saya. Ingin nutup aura kamu supaya kamu lebih natural lagi. Iya. Itu bagus sekali ya, pemancing dan pematik aku untuk melakukan hal-hal yang gila, untuk melakukan hal-hal yang menurut aku kayak it's crazy. Kenapa, Roy? Kamu melihat apa dari diri Mbak Echa ini? Jadi Mbak Echa, untungnya kamu punya tekad bulat banget ya. Jadi saya akan nyamperin kamu nanti, tapi bukan sekarang. Well, Boneka mistis Ya. itu ada makhluk-makhluk yang ada di dalam boneka tersebut atau sudah masuk ke dalam dirinya Mbak Echa? saya perlu lihat boneka yang mistis ya. Bawa nggak? Bawa. Mau dilihat, Roy? Mau dong, sangat mau sekali. Oke, boleh diambil. Menutup aura ya, poinnya di sini ya. Kita akan mempertegas itu. Menutup aura. Menutup aura. Dia nggak percaya kalau, bukan nggak percaya, tapi dia... Ini begitu masuk. Ini nih ada
ada makhluk halusnya kamu nih lagi neror-neror apa namanya ganggu-ganggu kita nih, apalagi bintang tamu kami pada hari ini sangat apa ya? Aku juga udah Gladys merinding cukup semua, peka Pak. nih kata dia juga bisa merasakan. Kamu melihat apa Roy? Ada bentrokan atau makhluk ini nggak suka dengan Eca bawa boneka ini masuk ke dalam atau Betul seperti apa? sekali. Ketika saya mengundang barangnya masuk, malah si Eca ini ada timbul tanda-tanda kehadiran makhluk halus di belakang. Tampaknya boneka itu kan. Saya harus membalikan dia sebagai orang yang biasa. Mohon maaf, saya permisi sekali. Dia balikin warnanya. Kembali, Udah dalam kamu dirinya. ingin netral bukan? Dari tadi udah warna hitam di matanya, udah kelihatan. Udah kelihatan dari Dia matanya. natap kita tadi beda. Tapi dia berusaha ngelawan tadinya. Saya tahu badannya Mbak Eca ini saya berbicara dengan makhluk yang ada dalam tubuh Eca. Tujuan awal mengembalikan dan menutup aura, bukan? Akan saya lakukan sesuai dengan apa yang saya tahu. Menutup auranya, makhluk ini akan pergi gitu. Akan pergi dan akan membuat tampilan baru nih. Nanti akan saya perlihatkan kenapa saya begini. Nanti dia akan berubah loh. Dan saya ngerasa makhluk halusnya nggak seneng nih karena rambut majikannya dinetralin ulang. Tapi kok kayaknya bonekanya kalau dikeluarin dari Kak Eca kayaknya pengen nyari kayak wabah baru. Saya rasa bonekanya jika memang berbahaya akan saya sita. Ya. Boleh dibukakah bonekanya? Wow, you looks different loh. Boneka Barbie. Ini dibungkus pakai kain kafan ya? Iya. Kamu merasakan sesuatu dari boneka ini, Roy? Saya ngerasa itu bonekanya sebenarnya isinya tuh kayak, iya, itu cute tapi isinya enggak gitu. Ada makhluk lain, ada energi ada lain. makhluk lain dan energi lain gitu. Kenapa nggak dibuang aja? Udah pernah saya coba buang tapi kembali lagi Pernah dibuang kemana? ke air mengalir. Air mengalir. Ya, make sense sih. Memang iya. Begitu salah satu caranya. Roy? Salah satu caranya aja. Tapi biasanya kalau udah dibakar itu, apalagi jenis plastik boneka, dia nggak bisa baik lagi sih. Harus dibakar biar benar-benar Iya hilang. betul. Kalau dilarung takutnya muncul lagi kan? Iya sih. Tapi kalau dibakar, yang mendiami benda ini, yang mendiami boneka ini gimana, Roy? Dia akan hilang dan mencari orang lain lagi yang lemah gitu. Betul. Media Saya lain udah maksudnya gemeteran, kamu itu ya. ada belatung. Intinya Eca jangan sampai keulang lagi kejadian begini lagi. Iya. Oke. Kamu sendiri, Mbak Eca, kalau misalnya biasanya mendatangkan laki-laki, apa yang kamu lakukan menanggapi laki-laki itu? Sebelum menikah ya, tapi sudah menikah saya tidak tanggepin, tapi tetap lelaki itu datang ke saya. Tapi yang kamu lihat, dia pernah terlibat dalam satu hubungan yang dalam dengan pria-pria yang ngedeketin itu, Roy. Iya. Namanya siapa sih emang tuh cowok? Boleh disebutkan? Iya. Jadi Anda pernah terlibat hubungan yang cukup dalam dengan Iya. laki-laki yang memang datang karena Anda melakukan ritual dan menggunakan boneka ini. Iya. Sekarang apa kabar dengan Udah lama gak kontek-kontekan sih. gimana kondisinya? Baik-baik aja? Baik-baik aja kok, nggak ada masalah. Saya mau nanya ya, jawabannya jujur apa enggak? Tadi malam, kamu itu kan habis chatting sama seseorang. Ya atau tidak? Iya. Oke, dan itu Iya. Keluar aja kalau kamu pengen masuk ke badan tubuh Eca, keluarin aja makhluk halusnya. Siapapun kamu, saya ingin ngobrol. Kuntilanak dia ya? kan mengundang supaya bisa diajak komunikasi sama Roy, biar dia bisa benar-benar Ini pergi. saya ngeliat cewek. Cewek. Cewek, iya bener cewek. Dan tamu kita pusing, Gladys. Masih kuat untuk mau minum nggak? Atau seperti apa? Kenapa saya?
sesak napas, belum minum. Iya, minum. Ya minum boleh siapa? Fokus dan Oke. baca. Satunya lagi perempuan gitu. Ada di Berambut mana, rambut Roy? keriting. Rambut gimana? Perempuan sosoknya? Ada di dalam dirinya dia. Sosoknya perempuan. Sosoknya perempuan. Makhluk ini bisa datang ke tengah-tengah kita Roy, saat ini. Tunggu sebentar, saya dengar suara sesuatu di sini. Ini saya melihat kakak rasanya. Kamu mengundang makhluk halus teman kamu juga ya? Keluarin. Keluar! Siapa kamu? Namanya siapa? Jangan tanya saya. Gadis terus. Lu kayak keluar air mata sih. Saya nggak dengar. Dia ngelapar. Dilawan sama si Eca. Iya. Saya butuh glove. Dia kayak keluar air mata ya. Apa dia dilawan sama Eca-nya? Iya. Siapa kamu? Kenapa kamu ikutin Eca? Tempat saya. Untung saya udah ubah warna rambutnya dia. Kalau nggak makin parah. Ini Roy, yang kamu lihat sosoknya seperti apa? Anak kecil? Anak ambar? Atau perempuan besar? Siapa yang ada dalam Eca? Hei, kamu makhluk halus yang nggak tahu diri. Masukin badan Eca. Aku ambil ya nih bonekanya. Jangan, Kenapa? itu saya. Eca minta kepada saya tadi supaya ditutup auranya. Dan saya tahu kamu kuntilanak yang nggak punya rumah. Biasa ya? Apalagi yang kau minta, ha? Ada di situ. Saya masih belum puas. Kuntilanak kebakar di sana. Apa dia jatuh, Roy? Bagus. Kekuatannya hilang. Saya akan bakar ini sampai habis. Makhluk itu ya? yang Coba ada di- sadarin Eca sebentar deh. Kita bangunin. Eca, bangun Eca. Duduk, silakan duduk. Selamat datang kembali. Ini Eca. Mbak Eca. Gimana perasaannya Mbak Eca? Saya hancurin rumahnya teman kamu. Saya berasa capek. Oke, baik. Saya akan bilang satu persatu ya. Mbak Eca tolong jawab. Ya, di sini mah kalau kamu bohong juga akan kualat sendiri. Jawabannya ya atau tidak. Saya merasa di sini ketika saya menerawang Mbak Eca, saya lihat di sini kamu sempat terjerumus dalam dunia drugs. Iya atau tidak? Iya,